Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Ahad, kembali kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Makruh salat di tempat unta berkumpul sesudah diberi minum dan sementara menunggu meminumkan yang lainnya sekalipun tempat itu bersih. Nah, jadi makruh sholat di tempat unta berkumpul sesudah diberi minum atau diberi makan, walaupun tempatnya itu bersih, makruh lah. Sholat di tempat itu dilarang berdasarkan hadis yang berbunyi sallu fi marabidil ghanami wala tusallu fi a'ta'il ibli fa innaha khuliqat minasyaiton. Yang artinya sholatlah kamu di tempat tidur kambing dan jangan kamu sholat di dalam tempat tidur unta berkumpul karena dijadikan dari setan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mughaffal. Perbedaan antara kambing dan unta,
karena unta dijadikan dari setan, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa pada belakang unta atau sanam ada dua setan. Ada dua setan. Sedang sholat di tempat setan hukumnya makruh. Kambing adalah binatang yang mempunyai berkah, karena disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi bahwa kambing itu binatang dari surga. Nah, itu kambing lah. Kambing itu binatang dari surga. Sudahlah. Ingat ketika Nabi Ibrahim hendak mengorbankan Nabi Ismail, ya kah? Sudah barabah, sudah di pinggulu Nabi Ismail itu sudah digayat, tapi kada mampan ladingnya. Tuhuk Nabi Ibrahim manggayat tuh kada mampan, ya kah? Nah, lalu diganti dengan seekor kambing kibas yang didatangkan dari surga. Nah, beginilah. Kambing itu dari binatang dari surga. Dan juga perbedaan antara kambing dan unta bahwa di dalam tempat pengumpulannya sangat liar sehingga mengganggu kekhusyukan sholat. Ya, unta tadilah. Sedang kambing tidak demikian. Artinya kambing binatangnya kada liar. Ya kah? Cuman kambing ini, ya kah, bila diandak di muka ngalih. Nya berdahulu pada kita beliuliuknya, ya kah, jalannya. Diandak di belakang mengaras juga nya. Nah, itu bang kambing. Lain kayak sapi lah. Kalau kayak sapi, apa ujar kita aja, ya kah? Itu sapi. Kalau kambing ada taanu sedikit. Makanya para nabi itu rata-rata mengembala kambing, ya kah? Agar nanti terbiasa menghadapi umatnya, ya kah, yang bermacam-macam watak karakter, ya kah? Nah. Tetapi tidak dimakruhkan karena hanya tempat berkumpulnya juga termasuk tempat tidurnya pada waktu malam atau siang. Ya kah? Tetapi tidak dimakruhkan karena hanya tempat berkumpulnya juga termasuk tempat tidurnya pada waktu malam atau siang. Artinya untanya kadada, ya kah? Untanya kadada. Nah, tempatnya aja. Yang dikiaskan dengan tempat berkumpulnya. Namun sholat di tempat unta berkumpul lebih makruh dari di tempat tidurnya. Ya kan, tetapi tidak makruh bersolat di tempat unta berkumpul yang tidak ada unta di dalamnya. Ya kan, yang tidak ada unta di dalamnya itu jersidin tidak makruh. Sapi dan kerbau hukumnya sama dengan kambing, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Munzir. Maka pendapat inilah yang diperpegangi. Kalau tempat binatang itu najis, maka tidak ada bedanya dari segi makruhnya sholat di tempat unta atau binatang lainnya. Hanya makruh sholat di tempat unta mempunyai dua sebab. Ya kan? Makruh sholat di tempat binatang yang lainnya yang hanya satu sebab. Artinya kalau unta makruhnya itu dua sebab, ya kan? Kalau yang lainnya itu hanya satu sebab.
Demikian lagi makruh sholat di tempat kuburan yang masih bersih. Di tempat kuburan yang masih bersih ialah yang belum digali atau sudah digali namun di atasnya diletakkan hamparan yang suci. Hamparan yang suci atau kayak apa? Tikar kah atau apa? Karpet kah ya kah? Nah, karena Nabi SAW bersabda, la tattakhizul qubura masajida. Artinya, janganlah kamu jadikan kuburan itu menjadi masjid. Artinya tempat sholat. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain lagi diterangkan, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Yang artinya janganlah kamu duduk di atas kuburan dan jangan kamu sholat menghadap kuburan. Hadis riwayat Muslim dari Abi Misrat. Sebab makruh di sini karena bertepatan dengan najis, ya kan? Bertepatan dengan najis. Baik najis itu berada di bawah, di hadapan, di kanan atau di kirinya. Karena dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Karena itulah tidak ada bedanya makruh antara kuburan yang digali dengan kuburan yang sudah lama dan kuburan yang baru. Umpamanya ditanam di tempat itu hanya satu mayit saja, sehingga kalau seorang lagi ditanam dalam masjid maka hukumnya seperti itu juga. Dan hilang makruh apabila tidak diperoleh yang menyebabkan dilarang, umpamanya karena jauh. Dan dikecualikan dari yang disebutkan di atas ialah kuburan semua nabi apabila tidak ada dikuburkan di tempat itu orang lain. Ya kan, dikecualikan dari yang disebutkan di atas ialah kuburan semua nabi apabila tidak ada dikuburkan di tempat itu orang lain. Maka tidaklah makruh sholat di dalamnya karena Allah mengharamkan bumi memakan tubuh mereka, dan lagi karena mereka hidup di dalam kubur, ya kan, hidup di dalam kubur dan mereka sholat di dalamnya. Jadi para nabi itulah ujar di sini nih hidup di dalam kubur. Ya, sesuai dengan firman Tuhan juga ada Al-Qur'annya, wala tahsabanna alladzina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Janganlah kamu mengira orang yang terbunuh, orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Itu di dalam Al-Qur'an. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian kada tahu, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga para wali mati pada pandangan kita, kelihatannya mati pada pandangan kita, tetapi hakikatnya mereka itu hanya berpindah wadah aja. Cuman kita kalau melihat lagi, kita kada kawan melihat lagi. Tetapi kalau mereka melihat dengan kita, nah itu bedanya. Dikiaskan dengan kuburan para nabi dengan kuburan syuhada
Nah, orang yang mati syahid hidup juga di dalam kubur. Mati syahid, ya kah? Mati syahid membela agama misalnya, itu syahid akhirat, dunia akhirat, ya kah? Apalagi mati syahid, mati lamas, syahid juga, ya kah? Mati kebakar, syahid juga. Mati nang takajut tuh, mati terjatuh, syahid juga. Pokoknya mati nang takajut tuh, nah, ya kah? Mati habis beranak, syahid juga. Tabrakan ya juga, itu mati takajut juga, syahid juga. Mati takajut karena ya kah? Mendadak. Nah, lain serangan jantung, itu lain lagi ya kah? Serangan jantung. Takajut juga apa matinya cuman serangan jantung, ya kah? Artinya jantung nih berhenti berdetak, habis mati ya ini. Serangan jantung katanya. Nah, itu lain lah. Dikiaskan dengan kuburan para nabi dengan kuburan syuhada, ialah mereka yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir karena meninggikan agama Allah. Itu syahid apa ngarannya? Syuhada dunia akhirat ngarannya itu ya kah? Mereka itu. Tetapi kalau yang mati-mati yang takajud itu adalah syahid akhirat. Jangan itu ya kah? Syahid akhirat. Kalau ada yang mati syahid apa dunia akhirat ini seperti orang yang terbunuh di dalam peperangan membela agama Islam, itu jasadnya apa namanya kada boleh dimandikan, kada boleh dibersihkan, disolatkan, langsung dikuburkan aja. Kalau hendak disembahyangkan, hendak disolatkan, hendak dibarasi, jangan. Itu orang mati syahid di dalam peperangan membela agama Allah. Itu langsung kuburkan, kada boleh disolatkan, kada boleh dimandikan, langsung dikuburkan dengan darah-darahnya. Nah, kada boleh disolatkan. Ada loh kisahnya yang kuburan syuhada yang di Mekah tuh yang tergusur apa namanya, tergusur banjir kah, banjir bandang modelnya itu. Nah ya kelihatan Sayyidina Hamzah itu tadi masih berdarah-darah aja, masih segar lagi ya kah, darahnya itu masih segar lagi. Nah, paman Nabi yang dibunuh oleh kafir Quraisy masih segar aja, darahnya masih berdarah, masih segar tuh pang darahnya sampai sekarang. Itu orang mati syahid ngarannya. Karena mereka hidup di dalam kuburnya. Nah, hidup di dalam kuburnya. Cuman kita aja sudah pada melihat lagi dikira kita mati ya, padahal mereka hidup. Makruh sholat di tempat itu selama tidak ditakutkan keluar waktu sholat. Kalau tidak sholat di tempat itu, maka tidaklah makruh sholat di tempat itu. Artinya kalau misalnya hendak keluar, ya kah, waktu sholatnya habis, nah itu kan ada apa-apa sholat di situ. Kalau ditanya kenapa dilarang sholat di tempat-tempat itu, tidak sampai merusak sholat seperti sholat pada waktu-waktu yang dilarang pada dapat merusak sholat. Ya. Nah, apa perbedaan kedua ini? Kalau ditanya kenapa dilarang sholat di tempat-tempat itu tidak sampai merusak sholat seperti sholat pada waktu-waktu yang dilarang dapat merusak sholat. Jawabnya, karena hubungan sholat dengan waktu lebih kuat dari hubungan dengan tempat. Karena hubungan sholat dengan waktu lebih kuat dari hubungan dengan tempat. Artinya, amunnya waktunya hendak habis,
Kalau misalnya keluar mencari tempat yang lain, waktunya habis. Nah, lebih baik sholat di situ. Pada apa aja sholat di situ tadi ya kah? Di kuburan tadi ya kah? Nah. Karena syara telah menetapkan waktu-waktu sholat dan tidak sah sholat kalau dikerjakan pada waktu yang lain. Karena itu hubungan sholat dengan waktu lebih kuat. Berbeda dengan tempat. Sah saja sholat di mana saja dilakukan, sekalipun di tempat yang dirampas, misalnya ya kah, tempat itu dirampas orang atau dirampas, karena larangan sholat pada tempat-tempat yang disebutkan di atas berhubungan dengan yang di luar dari sholat itu, seperti sholat dengan kain sutera, maka larangan itu tidak berhubungan dengan sholat. Sedang sholat di atas kuburan yang bernajis sah kalau tidak dengan dilapis dengan tikar. Ya kan? Sedang sholat di atas kuburan yang bernajis sah kalau tidak dengan dilapis dengan tikar. Makruh sholat di atas Ka'bah karena melanggar adab dalam menghormati dan memuliakan Ka'bah. Demikian juga makruh sholat menoleh ke langit. Menoleh ke langit. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma bala aqwamun yarfa'una absarahum ila sama liyantahina ala zalika aw latakhtufanallahu absarahum." Yang artinya, kenapa kamu itu mengangkat pandangannya ke langit? Hendaklah mereka berhenti seperti itu, atau Allah menghilangkan penglihatan mereka. Nah, jadi menoleh ke langit itu ke atas di kita ya kah? Itu adalah makruh. Melihat ke atas. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi mengangkat matanya ke langit dikala telah diturunkan surat Al-Mu'minun. Beliau menundukkan kepala dalam sholat. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi mengangkat matanya ke langit dikala telah diturunkan surat Al-Mu'minun. Beliau menundukkan kepala dalam sholat. Nah, jadi apabila sholat itu mata ini ditunduk, dilihatkan ke tempat sujud. Jangan menoleh ke atas ya kah? Itu makruh hukumnya. Makruh sholat di tempat yang terlukis atau di atasnya, atau menghadap lukisan yang bergambar binatang atau lainnya yang dapat menggerakkan hati di dalam sholat. Makruh juga ya kah? Sholat di tempat yang terlukis. Jadi kita sejadahnya atau misalnya lukisannya apakah lukisan binatang, harimau kah misalnya, atau macan kah ya kah? Di sejadah itu tadi. Belukisan. Ya kah? Kenapa? Jadi makruh dapat menggerakkan hati di dalam, artinya hati ini macam-macam memikirkan ya kah? Melihat kalau lukisan bagusnya ya kah? Mantapnya lukisan orang ini, kalau hati pander.
Ya kan, apalagi koran misalnya, balas apa sajadah koran sambil sembahyang sambil membaca berita. Arona, ya kan? Kada khusyuk lagi sholat. Karena Nabi SAW sholat memakai kain yang bergambar dan ketika selesai sholat beliau bersabda, idhabu bi khamsati hadhihi, idhabu bi khamsati hadhihi ila abi jahmin wa'tuni bin jiba wa'tuni bim jibani natili abi jahmin. Artinya, bawalah pakaianku ini kepada Abi Jaham dan bawalah kemari kain yang bernama ajnabiyah. Maksudnya di sini Nabi itu kada senang dengan melihat nang gambar-gambar ya kah? Baluki-lukis ya kita. Misalnya sejadah baluki-lukis. Ya kah? Nah, itu Nabi kada senang. Karena apa? Mengakibatkan sholat itu kada khusyuk. Ada terpikirkan lukisan itu, ada terlihat lukisan, apalagi misalnya koran. Kawa apa? Sempat membaca beritanya misalnya rame benar ya kah? Apalagi berita bola misalnya makin Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Makruh sholat menghadap muka orang karena dapat melalaikan hati dan mengurangi kekhusyuan. Menghadap orang ya kan? Menghadap muka orang. Makruh juga ya kan? Dan makruh sholat ketika sangat mengantuk karena dapat menghilangkan kekhusyukan. Tetapi jika waktu sholat masih luas ya kan? Mengantuk ya kah? Mun kawa bawa guring dahulu asal waktunya masih luas panjang. Kalau waktunya sudah sempit kada apa dikarasia ya kah? Sangantuk-ngantuknya waktunya sudah sempit kada kau lagi andak guring keluar waktu kena. Mengantuk benar misalnya ya